Rahasia jawaban Abu Nawas yang membuat Khalifah terdiam dan semua orang tak bisa menyangga. Suatu sore di Baghdad, suasana pasar sedang ramai. Orang-orang berdesakan, pedagang berteriak menawarkan dagangan, dan di tengah keramaian itu terdengar suara orang berdebat keras. Aku bilang, matahari itu berputar mengelilingi bumi. Sudah jelas, buktinya setiap pagi matahari muncul dari timur dan tenggelam di barat, teriak seorang pria berjanggut lebat sambil menepuk dadanya bangga. Lawan bicaranya, seorang lelaki muda berpakaian sederhana tapi berwajah cerdas, menatapnya sabar. Ia adalah Abu Nawas. Ia sedang membeli roti ketika tiba-tiba diseret untuk jadi hakim dadakan oleh warga pasar. Wahai Abu Nawas, tolong putuskan. Si tua ini bersikeras bumi diam, matahari yang berputar. Tapi aku, dan para ilmuwan dari negeri jauh, bilang sebaliknya, ujar lelaki muda lainnya yang membawa gulungan kertas penuh catatan. Orang-orang pun mulai berkerumun, menunggu jawaban Abu Nawas. Ia menghela napas panjang, menatap langit sebentar, lalu dengan tenang berkata, "Baiklah, biar kita buktikan bersama. Tidak perlu berdebat. Kita lihat siapa yang benar." Ia mengambil segenggam pasir dari tanah, lalu menaruhnya di piring logam bekas pedagang makanan. "Kau bilang matahari berputar mengelilingi bumi?" tanya Abu Nawas kepada pria berjanggut. "Ya, jelas. Semua orang tahu itu. Dan kau?" Abu Nawas menatap si ilmuwan muda. "Saya bilang bumi yang berputar." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau begitu, mari kita lihat bumi kita berputar atau tidak." Ia menaruh piring itu di tanah, lalu duduk bersila di depannya. "Sekarang, kita tunggu sampai pasir ini berputar sendiri." Semua orang tertawa kecil, tapi Abu Nawas tetap serius. 5 menit berlalu, tentu saja pasir itu tetap diam. "Lihat. Diam. Artinya bumi tidak berputar," seru si tua berjanggut sambil menepuk-nepuk jubahnya. Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam. "Tunggu dulu, kakek. Kau duduk di pasar Baghdad, bukan di surga. Kalau kau ingin melihat bumi berputar, kau perlu waktu dan akal, bukan hanya duduk menatap piring." Ia lalu berdiri dan berkata dengan nada setengah serius. "Kau bilang matahari berputar karena kelihatannya begitu. Tapi lihat dirimu sendiri. Saat naik ke unta, dunia terlihat bergoyang. Apakah itu berarti bumi menari setiap kali kau berkendara?" Kerumunan tertawa keras. Si tua berjanggut mulai kesal. "Kau hanya pandai bermain kata, Abu Nawas. Aku mau bukti nyata." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, aku beri bukti yang kau bisa rasakan." Ia lalu berjalan ke arah seorang tukang pembuat kendi dan meminjam roda pemutar tanah liatnya. Ia menaruh batu kecil di atas roda itu dan memutarnya perlahan. "Lihat," katanya, "roda berputar, batu di atasnya ikut bergerak. Sekarang, lanjutnya sambil menghentikan roda, batu tampak diam, tapi sebenarnya ia bergerak jika roda yang di bawahnya berputar. Kau tidak melihat perputaran bumi, tapi kau merasakannya lewat waktu, siang, malam, dan pergantian musim. Kalau bumi tidak berputar, bagaimana bisa kau makan kurma di musim panas, dan kurma kering di musim dingin?" Semua orang mulai mengangguk-angguk. Si tua berjanggut mulai ragu, tapi masih mencoba bertahan. "Tapi kalau bumi berputar begitu cepat, kenapa kita tidak terlempar?" Abu Nawas tertawa pelan. "Pertanyaan bagus. Karena yang berputar bukan hanya tanah tempat kau berdiri, tapi juga dirimu, udaramu, dan roti di tanganmu. Kau tidak merasa bergerak karena semuanya ikut menari bersama." Tiba-tiba seorang bocah berteriak dari belakang, "Jadi kalau aku putar diri terlalu cepat, aku ikut seperti bumi dong, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum, "Iya, tapi kau hanya akan pusing. Bumi sudah berlatih jutaan tahun, sedang kau baru belajar berputar 5 detik." Gelak tawa pun pecah di pasar. Si tua berjanggut akhirnya menghela napas panjang, menatap Abu Nawas dan berkata, "Kau memang tidak bisa dikalahkan dengan lidah." Abu Nawas menepuk bahunya, "Bukan soal lidah, kakek.
Hanya soal mau berpikir. Kadang yang terlihat benar belum tentu benar, dan yang tak terlihat bukan berarti salah. Lalu ia menoleh ke kerumunan sambil tersenyum, sekarang aku tahu kenapa bumi terus berputar, karena kalau berhenti, orang-orang seperti kita akan berhenti berpikir. Semua orang tertawa sambil bertepuk tangan. Si tua berjanggut pun akhirnya ikut tersenyum malu. Dan hari itu, pasar Baghdad menjadi lebih hidup dari biasanya, bukan karena jual beli, tapi karena debat yang membuat semua orang merasa sedikit lebih pintar. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, kabar tentang Abu Nawas yang membuat bumi berputar di depan orang banyak, menyebar hingga ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya, tapi penasaran juga. Ia memanggil pengawal dan berkata, "Panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin tahu apakah ia hanya pandai berdebat dengan orang bodoh, atau juga bisa melawan akalku." Keesokan paginya Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, tapi wajahnya tenang seperti biasa. Setelah memberi salam, Khalifah langsung berkata, "Aku dengar kau membuat orang percaya bumi berputar. Tapi sekarang aku ingin tahu, kalau bumi benar-benar berputar, mengapa setiap hari aku duduk di singgasana yang sama, tapi tak pernah berpindah tempat?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau yakin tidak pernah berpindah tempat?" Khalifah mengerutkan kening. "Tentu saja. Setiap pagi aku duduk di sini, menghadap taman itu." Abu Nawas menatap taman di luar jendela, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, izinkan aku tinggal di istana ini semalam saja. Besok pagi, aku akan tunjukkan bahwa engkau sebenarnya berpindah tempat, bahkan tanpa melangkah sejengkal pun." Khalifah yang penasaran menyetujui. Malam pun tiba. Saat semua penghuni istana tidur, Abu Nawas diam-diam meminta beberapa pelayan mengganti seluruh posisi perabot di ruang singgasana. Kursi raja dipindah ke sisi berlawanan, karpet dibalik, dan bahkan lukisan di dinding ditukar tempatnya. Keesokan paginya, Khalifah masuk dan duduk seperti biasa, tapi wajahnya langsung bingung. "Abu Nawas, apa yang terjadi? Mengapa matahari muncul dari arah jendela yang berbeda? Apakah dunia terbalik?" Abu Nawas pura-pura serius. "Tidak, Amirul Mukminin. Dunia masih berputar seperti biasa. Tapi tampaknya, semalam engkau telah berpindah tempat, bersama seluruh istana." Khalifah terdiam, kemudian tertawa lepas. "Kau membuatku percaya aku berpindah tempat tanpa berpindah langkah. Tapi kau belum menjawab pertanyaanku. Kalau bumi berputar begitu cepat, kenapa aku tidak merasa pusing seperti saat kau memutar kursi ini?" Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum lemah. "Wahai Amirul Mukminin, perputaran bumi itu seperti kekuasaanmu. Engkau berkuasa, tapi tidak perlu berteriak setiap saat agar orang tahu engkau berkuasa. Begitu pula bumi. Ia bergerak dengan tenang, tapi semua kehidupan bergantung padanya." Khalifah mengelus janggutnya, kagum. "Jadi menurutmu, kekuasaan yang diam bisa lebih kuat dari yang bising?" "Betul," jawab Abu Nawas. "Yang berisik biasanya justru sedang kehilangan keseimbangan. Sama seperti orang yang terlalu ingin terlihat bijak, biasanya lupa sedang berdiri di atas bumi yang diam-diam membuatnya berpikir." Khalifah tersenyum lebar. "Kalau begitu, siapa yang lebih berputar, bumi, kekuasaan, atau manusia?" Abu Nawas menatap lurus ke arah mata sang Khalifah dan menjawab tenang. "Yang paling sering berputar adalah hati manusia. Kadang ke arah kebenaran, kadang ke arah keinginan." Ruangan mendadak hening. Hanya suara air mancur di taman terdengar, seolah sedang mengamini kalimat itu. Tiba-tiba dari arah jendela terdengar suara pelayan panik, "Wahai tuanku, seekor kuda istana terlepas dan berlari mengitari halaman sejak subuh." Khalifah tertawa, "Lihat, Abu Nawas, bahkan kudaku pun ikut-ikutan berputar hari ini." Abu Nawas tersenyum kecil. "Itulah bedanya kuda dengan manusia, tuanku. Kuda berputar karena tak tahu jalan keluar, manusia berputar karena tak tahu di mana berhenti."
Khalifah menatapnya lama, lalu berkata pelan, Abu Nawas, kadang aku berpikir kau terlalu pintar untuk hidup di dunia ini. Abu Nawas menjawab dengan nada santai, dan aku kadang berpikir, kalau semua orang berpikir, mungkin dunia ini akan berhenti berputar sebentar, karena sibuk merenung. Khalifah tertawa keras sampai air matanya keluar, sementara para pengawal yang berdiri di dekat pintu ikut menahan tawa. Sejak hari itu, setiap kali Khalifah merasa bingung dengan persoalan rakyat atau politik, ia sering memanggil Abu Nawas, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk diingatkan bahwa terkadang kebenaran tidak perlu diteriakkan, cukup dijalani dengan tenang, seperti bumi yang tetap berputar tanpa membuat siapapun jatuh. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan itu, Baghdad kembali ramai dengan isu baru. Kali ini, para pejabat istana sedang berdebat soal keadilan pajak. Sebagian menuntut agar pajak dinaikkan bagi para pedagang besar, sebagian lain menganggap semua harus sama rata. Perdebatan itu begitu panas hingga akhirnya Khalifah berkata, "Panggil Abu Nawas. Aku ingin tahu bagaimana ia menimbang keadilan yang tidak bisa dilihat mata." Abu Nawas datang sambil membawa 2 kantong kecil dari kain. "Aku dengar, Tuan ingin tahu tentang keadilan pajak," katanya sambil tersenyum. Khalifah mengangguk. "Benar. Sebagian pejabatku ingin semua orang membayar sama rata. Sebagian lainnya bilang yang kaya harus bayar lebih. Menurutmu bagaimana, Abu Nawas?" Abu Nawas menatap 2 kantong itu, lalu berkata, "Yang satu ini berisi kapas, yang satu lagi berisi batu. Tapi keduanya aku isi dengan jumlah yang sama." Ia lalu menimbang keduanya di timbangan. "Batu jelas lebih berat. Kau lihat, tuanku. Sama rata belum tentu adil. Kalau aku isi 2 kantong ini dengan volume yang sama, yang satu akan menghancurkan timbangan, yang lain tak terasa bebannya. Adil bukan berarti sama. Adil berarti sesuai dengan kemampuan menanggungnya." Khalifah mengangguk perlahan. "Jadi kau menolak keadilan yang sama rata?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku hanya menolak keadilan yang buta. Kalau keadilan tidak melihat perbedaan, maka yang kuat akan tertawa dan yang lemah akan menangis." Salah satu pejabat yang tidak suka pada Abu Nawas berdiri dan menyela, "Kata-katamu indah, Abu Nawas. Tapi bagaimana kalau semua orang mengaku lemah agar dibebaskan dari pajak?" Abu Nawas memandangnya dengan tenang. "Kalau semua orang ingin tampak lemah, maka negeri ini sudah cukup kuat. Karena hanya orang kuat yang berani terlihat lemah." Khalifah menahan senyum. "Baiklah, tapi aku ingin bukti nyata, bukan hanya kata-kata." Abu Nawas lalu berkata, "Aku akan memberi contoh sederhana. Besok pagi, aku minta 2 orang dikirim kepadaku, 1 kaya raya dan 1 miskin papa. Aku ingin mereka membawa beban yang sama beratnya. Keesokan harinya, 2 orang datang, seorang pedagang besar dengan jubah mahal, dan seorang pemulung tua. Abu Nawas menyerahkan 2 karung gandum identik kepada mereka. "Bawa ini mengelilingi taman istana," katanya. Pedagang baru berjalan setengah putaran, wajahnya merah, napas tersengal. "Panas sekali. Ini pekerjaan orang kasar." Sementara si pemulung tua berjalan pelan tapi tetap tersenyum, bahkan sempat bersenandung kecil. Setelah selesai, Abu Nawas berkata pada Khalifah, "Tuanku, mereka membawa beban yang sama beratnya, tapi penderitaan mereka berbeda. Karena yang satu terbiasa membawa kekayaan, sedangkan yang lain terbiasa membawa hidup." Khalifah menatap Abu Nawas lama. "Jadi menurutmu, pajak harus ditimbang dari beban hidup, bukan dari jumlah harta?" "Betul," jawab Abu Nawas. "Karena yang banyak hartanya belum tentu ringan bebannya. Kadang beban hati jauh lebih berat dari karung gandum." Ruangan sunyi sejenak. Lalu Khalifah tersenyum. "Engkau benar-benar menimbang dengan akal dan rasa sekaligus, Abu Nawas." Tapi pejabat yang tadi menyela belum puas. Ia mendesis, "Kau pandai bicara, tapi bagaimana kau menimbang dirimu sendiri? Apakah kau merasa ringan atau berat di hadapan keadilan?" Abu Nawas menatapnya,
tersenyum lembut. Aku merasa ringan, Tuan. Karena aku tidak membawa apapun selain rasa ingin benar. Orang yang tidak membawa kepentingan, langkahnya selalu lebih ringan. Khalifah tertawa puas. Kau membuatku berpikir, Abu Nawas. Keadilan rupanya bukan soal hukum, tapi keseimbangan hati. Abu Nawas membungkuk sedikit. Benar, Tuanku. Dan hati yang seimbang hanya bisa dimiliki oleh orang yang tahu rasanya jadi yang di bawah, tapi tidak dendam pada yang di atas. Khalifah terdiam lama, lalu berkata pelan, kalau semua pejabatku berpikir sepertimu, mungkin tak perlu lagi ada pengadilan. Abu Nawas menatapnya dengan senyum tipis. Kalau semua pejabat berpikir seperti itu, mungkin bumi pun berhenti berputar sebentar, karena akhirnya keadilan dan kebijaksanaan bertemu di tempat yang sama. Khalifah tertawa lepas, sementara para pejabat lain hanya menunduk, tak tahu apakah mereka sedang menertawakan lelucon, atau sedang diingatkan dengan hal yang lebih dalam dari sekadar kata. Beberapa hari kemudian, Khalifah mengumumkan bahwa istana akan mengadakan lomba adu argumen antar cendekiawan. Tujuannya bukan untuk mencari siapa paling pandai, tapi siapa yang bisa membuat kebenaran terasa hidup, bukan sekadar terdengar benar. Nama Abu Nawas tentu muncul di daftar peserta, meski sebagian pejabat istana sudah mengeluh sejak awal. Kalau Abu Nawas ikut, percuma. Ia akan menang dengan kata-kata licinnya, gerutu salah satu wazir. Namun Khalifah justru tersenyum. Justru itu yang menarik. Aku ingin tahu, sampai di mana batas akalnya. Hari perlombaan tiba. Aula istana penuh sesak oleh para ulama, pedagang, dan rakyat. Yang penasaran. Di tengah ruangan disiapkan 2 kursi. Satu untuk penantang, satu untuk penjawab. Abu Nawas duduk santai, sementara lawannya, seorang ahli logika dari Basrah, tampak sangat serius. Pertanyaan pertama datang dari Khalifah, apakah yang lebih kuat, akal atau hukum? Ahli logika menjawab lantang, tentu hukum. Tanpa hukum, akal akan berbuat sekehendaknya dan dunia akan kacau. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, jelaskan kepadaku, siapa yang menciptakan hukum? Manusia, jawab ahli logika yakin. Dan apa yang digunakan manusia untuk menciptakannya? Akal, tentu saja. Kalau begitu, Abu Nawas menatapnya tajam, kau baru saja berkata bahwa hukum lahir dari sesuatu yang lebih kuat darinya. Sorak tawa terdengar dari penonton. Ahli logika terdiam, lalu mencoba berbalik menyerang, baiklah, kalau akal lebih kuat, mengapa banyak orang berakal tetap melanggar hukum? Abu Nawas menjawab tenang, karena mereka menggunakan akalnya untuk mencari celah dari hukum yang dibuat tanpa akal. Khalifah menepuk meja, tertawa puas. 1 poin untuk Abu Nawas. Pertanyaan kedua datang dari salah satu ulama. Mana yang lebih berharga, kata-kata atau perbuatan? Ahli logika menjawab cepat, perbuatan tentu lebih berharga. Kata-kata hanya suara tanpa bentuk. Abu Nawas menimpali dengan lembut, kalau begitu, mengapa engkau menjawab pertanyaanku dengan kata-kata, bukan perbuatan? Aula kembali meledak oleh tawa. Ahli logika mulai berkeringat. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia menatap seluruh ruangan dan berkata, kata-kata adalah benih, perbuatan adalah pohonnya. Tapi benih tanpa tanah yang baik tak akan tumbuh. Jadi yang terpenting bukan keduanya, melainkan niat di dalam hati yang menumbuhkannya. Khalifah menatapnya dengan kagum. Kau menjawab dengan akal, tapi juga dengan nurani. Pertanyaan terakhir datang dari Khalifah sendiri, nada suaranya lebih lembut. Abu Nawas, selama ini aku sering melihatmu menertawakan hal-hal yang dianggap serius. Apakah semua hal di dunia ini lucu bagimu? Abu Nawas terdiam sebentar, lalu menunduk. Tidak, tuanku. Aku tertawa bukan karena dunia lucu, tapi karena dunia terlalu sedih kalau tidak ditertawakan. Orang akan berhenti berpikir kalau mereka terus menangis. Suasana hening. Tak ada tawa kali ini. Hanya beberapa kepala menunduk pelan.
Ahli logika dari Basrah akhirnya berdiri dan berkata jujur, aku kalah, bukan karena aku salah, tapi karena aku tidak bisa membuat pikiranku terasa hidup seperti dia. Khalifah menatap Abu Nawas dengan senyum bangga. Engkau mengajarkan bahwa kebenaran tak cukup dimenangkan, tapi harus dimanusiakan. Abu Nawas membungkuk sedikit. Kebenaran tanpa rasa akan jadi batu, tuanku. Tapi rasa tanpa kebenaran akan jadi lumpur. Kita hanya perlu berjalan di antara keduanya tanpa terjebak. Khalifah menepuk bahunya. Aku rasa hari ini, bukan hanya engkau yang menang, tapi seluruh Baghdad yang belajar sesuatu. Dan ketika semua orang meninggalkan aula, sebagian masih tersenyum, sebagian terdiam, seolah baru menyadari bahwa debat Abu Nawas bukan sekadar adu logika, tapi cermin kecil dari hidup, di mana kebenaran, kebijaksanaan, dan kelucuan kadang berjalan berdampingan tanpa pernah saling menyingkirkan. Malam itu, setelah keramaian istana reda, Abu Nawas berjalan pulang melewati jalan berbatu yang sepi. Lampu-lampu minyak di sepanjang gang berkelap-kelip ditiup angin, dan suara azan Isya yang terlambat terdengar samar dari kejauhan. Ia berhenti sejenak di tepi sungai kecil, menatap bayangan dirinya yang bergoyang di air. Orang-orang selalu memujiku karena bisa membalikkan kata, gumamnya pelan, tapi mereka lupa, setiap kali aku berbicara, aku juga sedang menimbang hatiku sendiri. Dari arah belakang, seorang anak kecil datang membawa kendi air. Ia mengenali Abu Nawas dan tersenyum lebar. Abu Nawas. Hari ini semua orang di pasar bilang engkau mengalahkan orang pintar dari Basrah. Abu Nawas tersenyum samar. Benarkah? Kalau begitu, aku harus minta maaf pada kepintarannya. Mungkin ia kalah bukan karena bodoh, tapi karena aku sudah lebih dulu sering salah. Anak kecil itu bingung. Bagaimana bisa salah membuatmu menang? Abu Nawas menatapnya, lalu berkata perlahan, karena orang yang tak pernah salah tidak akan tahu bagaimana rasanya benar. Anak itu mengangguk pelan, meski belum mengerti sepenuhnya, lalu pergi membawa kendi. Abu Nawas melanjutkan langkahnya melewati lorong yang makin gelap, hingga tiba di depan rumah kecilnya. Ia menyalakan lentera, duduk bersila di lantai, dan menatap dinding kosong seolah sedang berbicara dengan seseorang. Lucu, ya, katanya lirih, aku mengajarkan orang tentang kebenaran, tapi setiap malam aku justru belajar dari kesalahanku sendiri. Mungkin itu sebabnya Tuhan masih memberiku napas, agar aku punya waktu untuk memperbaiki yang belum seimbang. Di luar, angin malam berembus lembut membawa aroma tanah basah. Seekor kucing melintas pelan di depan pintu, lalu berhenti, menatap Abu Nawas sejenak sebelum pergi lagi. Abu Nawas tersenyum kecil. Bahkan kucing pun tahu kapan harus diam. Ia menatap langit yang tampak melalui celah jendela. Bintang-bintang berkelip tenang, seperti menegaskan sesuatu yang sudah ia pahami sejak lama, bahwa kebijaksanaan bukan tentang menang, bukan tentang benar, tapi tentang tahu kapan harus berhenti berbicara. Dan malam itu, Baghdad sunyi. Tapi di rumah kecil di ujung jalan itu, seorang lelaki bernama Abu Nawas tersenyum pada kesunyian, karena hanya di dalam diam, pikirannya berhenti berputar, dan bumi pun seolah ikut berhenti sesaat untuk mendengarkan. Rahasia jawaban Abu Nawas yang membuat Khalifah terdiam dan semua orang tak bisa menyangga. Suatu sore di Baghdad, suasana pasar sedang ramai. Orang-orang berdesakan, pedagang berteriak menawarkan dagangan, dan di tengah keramaian itu terdengar suara orang berdebat keras. Aku bilang, matahari itu berputar mengelilingi bumi. Sudah jelas, buktinya setiap pagi matahari muncul dari timur dan tenggelam di barat, teriak seorang pria berjanggut lebat sambil menepuk dadanya bangga. Lawan bicaranya, seorang lelaki muda berpakaian sederhana tapi berwajah cerdas, menatapnya sabar. Ia adalah Abu Nawas. Ia sedang membeli roti ketika tiba-tiba diseret untuk jadi hakim dadakan oleh warga pasar. Wahai Abu Nawas, tolong putuskan. Si tua ini bersikeras bumi diam, matahari yang berputar. Tapi aku, dan para ilmuwan dari negeri jauh, bilang sebaliknya,
ujar lelaki muda lainnya yang membawa gulungan kertas penuh catatan. Orang-orang pun mulai berkerumun, menunggu jawaban Abu Nawas. Ia menghela napas panjang, menatap langit sebentar, lalu dengan tenang berkata, "Baiklah, biar kita buktikan bersama. Tidak perlu berdebat. Kita lihat siapa yang benar." Ia mengambil segenggam pasir dari tanah, lalu menaruhnya di piring logam bekas pedagang makanan. "Kau bilang matahari berputar mengelilingi bumi?" tanya Abu Nawas kepada pria berjanggut. "Ya, jelas. Semua orang tahu itu. Dan kau?" Abu Nawas menatap si ilmuwan muda. "Saya bilang bumi yang berputar." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau begitu, mari kita lihat bumi kita berputar atau tidak." Ia menaruh piring itu di tanah, lalu duduk bersila di depannya. "Sekarang, kita tunggu sampai pasir ini berputar sendiri." Semua orang tertawa kecil, tapi Abu Nawas tetap serius. 5 menit berlalu, tentu saja pasir itu tetap diam. "Lihat. Diam. Artinya bumi tidak berputar," seru si tua berjanggut sambil menepuk-nepuk jubahnya. Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam. "Tunggu dulu, kakek. Kau duduk di pasar Baghdad, bukan di surga. Kalau kau ingin melihat bumi berputar, kau perlu waktu dan akal, bukan hanya duduk menatap piring." Ia lalu berdiri dan berkata dengan nada setengah serius. "Kau bilang matahari berputar karena kelihatannya begitu. Tapi lihat dirimu sendiri. Saat naik ke unta, dunia terlihat bergoyang. Apakah itu berarti bumi menari setiap kali kau berkendara?" Kerumunan tertawa keras. Si tua berjanggut mulai kesal. "Kau hanya pandai bermain kata, Abu Nawas. Aku mau bukti nyata." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, aku beri bukti yang kau bisa rasakan." Ia lalu berjalan ke arah seorang tukang pembuat kendi dan meminjam roda pemutar tanah liatnya. Ia menaruh batu kecil di atas roda itu dan memutarnya perlahan. "Lihat," katanya, "roda berputar, batu di atasnya ikut bergerak. Sekarang, lanjutnya sambil menghentikan roda, batu tampak diam, tapi sebenarnya ia bergerak jika roda yang di bawahnya berputar. Kau tidak melihat perputaran bumi, tapi kau merasakannya lewat waktu, siang, malam, dan pergantian musim. Kalau bumi tidak berputar, bagaimana bisa kau makan kurma di musim panas dan kurma kering di musim dingin?" Semua orang mulai mengangguk-angguk. Si tua berjanggut mulai ragu, tapi masih mencoba bertahan. "Tapi kalau bumi berputar begitu cepat, kenapa kita tidak terlempar?" Abu Nawas tertawa pelan. "Pertanyaan bagus. Karena yang berputar bukan hanya tanah tempat kau berdiri, tapi juga dirimu, udaramu, dan roti di tanganmu. Kau tidak merasa bergerak karena semuanya ikut menari bersama." Tiba-tiba seorang bocah berteriak dari belakang, "Jadi kalau aku putar diri terlalu cepat, aku ikut seperti bumi dong, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum, "Iya, tapi kau hanya akan pusing. Bumi sudah berlatih jutaan tahun, sedang kau baru belajar berputar 5 detik." Gelak tawa pun pecah di pasar. Si tua berjanggut akhirnya menghela napas panjang, menatap Abu Nawas dan berkata, "Kau memang tidak bisa dikalahkan dengan lidah." Abu Nawas menepuk bahunya, "Bukan soal lidah, kakek. Hanya soal mau berpikir. Kadang yang terlihat benar belum tentu benar, dan yang tak terlihat bukan berarti salah." Lalu ia menoleh ke kerumunan sambil tersenyum, "Sekarang aku tahu kenapa bumi terus berputar, karena kalau berhenti, orang-orang seperti kita akan berhenti berpikir." Semua orang tertawa sambil bertepuk tangan. Si tua berjanggut pun akhirnya ikut tersenyum malu. Dan hari itu, pasar Baghdad menjadi lebih hidup dari biasanya, bukan karena jual beli, tapi karena debat yang membuat semua orang merasa sedikit lebih pintar. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, kabar tentang Abu Nawas yang membuat bumi berputar di depan orang banyak, menyebar hingga ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya, tapi penasaran juga. Ia memanggil pengawal dan berkata, "Panggil Abu Nawas ke istana."
Aku ingin tahu apakah ia hanya pandai berdebat dengan orang bodoh, atau juga bisa melawan akalku. Keesokan paginya Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, tapi wajahnya tenang seperti biasa. Setelah memberi salam, Khalifah langsung berkata, "Aku dengar kau membuat orang percaya bumi berputar. Tapi sekarang aku ingin tahu, kalau bumi benar-benar berputar, mengapa setiap hari aku duduk di singgasana yang sama, tapi tak pernah berpindah tempat?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau yakin tidak pernah berpindah tempat?" Khalifah mengerutkan kening. "Tentu saja. Setiap pagi aku duduk di sini, menghadap taman itu." Abu Nawas menatap taman di luar jendela, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, izinkan aku tinggal di istana ini semalam saja. Besok pagi, aku akan tunjukkan bahwa engkau sebenarnya berpindah tempat, bahkan tanpa melangkah sejengkal pun." Khalifah yang penasaran menyetujui. Malam pun tiba. Saat semua penghuni istana tidur, Abu Nawas diam-diam meminta beberapa pelayan mengganti seluruh posisi perabot di ruang singgasana. Kursi raja dipindah ke sisi berlawanan, karpet dibalik, dan bahkan lukisan di dinding ditukar tempatnya. Keesokan paginya, Khalifah masuk dan duduk seperti biasa, tapi wajahnya langsung bingung. "Abu Nawas, apa yang terjadi? Mengapa matahari muncul dari arah jendela yang berbeda? Apakah dunia terbalik?" Abu Nawas pura-pura serius. "Tidak, Amirul Mukminin. Dunia masih berputar seperti biasa. Tapi tampaknya, semalam engkau telah berpindah tempat, bersama seluruh istana." Khalifah terdiam, kemudian tertawa lepas. "Kau membuatku percaya aku berpindah tempat tanpa berpindah langkah. Tapi kau belum menjawab pertanyaanku. Kalau bumi berputar begitu cepat, kenapa aku tidak merasa pusing seperti saat kau memutar kursi ini?" Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum lemah. "Wahai Amirul Mukminin, perputaran bumi itu seperti kekuasaanmu. Engkau berkuasa, tapi tidak perlu berteriak setiap saat agar orang tahu engkau berkuasa. Begitu pula bumi. Ia bergerak dengan tenang, tapi semua kehidupan bergantung padanya." Khalifah mengelus janggutnya, kagum. "Jadi menurutmu, kekuasaan yang diam bisa lebih kuat dari yang bising?" "Betul," jawab Abu Nawas. "Yang berisik biasanya justru sedang kehilangan keseimbangan. Sama seperti orang yang terlalu ingin terlihat bijak, biasanya lupa sedang berdiri di atas bumi yang diam-diam membuatnya berpikir." Khalifah tersenyum lebar. "Kalau begitu, siapa yang lebih berputar, bumi, kekuasaan, atau manusia?" Abu Nawas menatap lurus ke arah mata sang Khalifah dan menjawab tenang. "Yang paling sering berputar adalah hati manusia. Kadang ke arah kebenaran, kadang ke arah keinginan." Ruangan mendadak hening. Hanya suara air mancur di taman terdengar, seolah sedang mengamini kalimat itu. Tiba-tiba dari arah jendela terdengar suara pelayan panik, "Wahai tuanku, seekor kuda istana terlepas dan berlari mengitari halaman sejak subuh." Khalifah tertawa, "Lihat, Abu Nawas, bahkan kudaku pun ikut-ikutan berputar hari ini." Abu Nawas tersenyum kecil. "Itulah bedanya kuda dengan manusia, tuanku. Kuda berputar karena tak tahu jalan keluar, manusia berputar karena tak tahu di mana berhenti." Khalifah menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Abu Nawas, kadang aku berpikir kau terlalu pintar untuk hidup di dunia ini." Abu Nawas menjawab dengan nada santai, "Dan aku kadang berpikir, kalau semua orang berpikir, mungkin dunia ini akan berhenti berputar sebentar, karena sibuk merenung." Khalifah tertawa keras sampai air matanya keluar, sementara para pengawal yang berdiri di dekat pintu ikut menahan tawa. Sejak hari itu, setiap kali Khalifah merasa bingung dengan persoalan rakyat atau politik, ia sering memanggil Abu Nawas, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk diingatkan bahwa terkadang kebenaran tidak perlu diteriakkan, cukup dijalani dengan tenang, seperti bumi yang tetap berputar tanpa membuat siapapun jatuh. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan itu, Baghdad kembali ramai dengan isu baru. Kali ini, para pejabat istana sedang berdebat soal keadilan pajak.
Sebagian menuntut agar pajak dinaikkan bagi para pedagang besar, sebagian lain menganggap semua harus sama rata. Perdebatan itu begitu panas hingga akhirnya Khalifah berkata, "Panggil Abu Nawas. Aku ingin tahu bagaimana ia menimbang keadilan yang tidak bisa dilihat mata." Abu Nawas datang sambil membawa 2 kantong kecil dari kain. "Aku dengar, Tuan ingin tahu tentang keadilan pajak," katanya sambil tersenyum. Khalifah mengangguk. "Benar. Sebagian pejabatku ingin semua orang membayar sama rata. Sebagian lainnya bilang yang kaya harus bayar lebih. Menurutmu bagaimana, Abu Nawas?" Abu Nawas menatap 2 kantong itu, lalu berkata, "Yang satu ini berisi kapas, yang satu lagi berisi batu. Tapi keduanya aku isi dengan jumlah yang sama." Ia lalu menimbang keduanya di timbangan. "Batu jelas lebih berat. Kau lihat, tuanku. Sama rata belum tentu adil. Kalau aku isi 2 kantong ini dengan volume yang sama, yang satu akan menghancurkan timbangan, yang lain tak terasa bebannya. Adil bukan berarti sama. Adil berarti sesuai dengan kemampuan menanggungnya." Khalifah mengangguk perlahan. "Jadi kau menolak keadilan yang sama rata?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku hanya menolak keadilan yang buta. Kalau keadilan tidak melihat perbedaan, maka yang kuat akan tertawa dan yang lemah akan menangis." Salah satu pejabat yang tidak suka pada Abu Nawas berdiri dan menyela, "Kata-katamu indah, Abu Nawas. Tapi bagaimana kalau semua orang mengaku lemah agar dibebaskan dari pajak?" Abu Nawas memandangnya dengan tenang. "Kalau semua orang ingin tampak lemah, maka negeri ini sudah cukup kuat. Karena hanya orang kuat yang berani terlihat lemah." Khalifah menahan senyum. "Baiklah, tapi aku ingin bukti nyata, bukan hanya kata-kata." Abu Nawas lalu berkata, "Aku akan memberi contoh sederhana. Besok pagi, aku minta 2 orang dikirim kepadaku, 1 kaya raya dan 1 miskin papa. Aku ingin mereka membawa beban yang sama beratnya. Keesokan harinya, 2 orang datang, seorang pedagang besar dengan jubah mahal, dan seorang pemulung tua. Abu Nawas menyerahkan 2 karung gandum identik kepada mereka. "Bawa ini mengelilingi taman istana," katanya. Pedagang baru berjalan setengah putaran, wajahnya merah, napas tersengal. "Panas sekali. Ini pekerjaan orang kasar." Sementara si pemulung tua berjalan pelan tapi tetap tersenyum, bahkan sempat bersenandung kecil. Setelah selesai, Abu Nawas berkata pada Khalifah, "Tuanku, mereka membawa beban yang sama beratnya, tapi penderitaan mereka berbeda. Karena yang satu terbiasa membawa kekayaan, sedangkan yang lain terbiasa membawa hidup." Khalifah menatap Abu Nawas lama. "Jadi menurutmu, pajak harus ditimbang dari beban hidup, bukan dari jumlah harta?" "Betul," jawab Abu Nawas. "Karena yang banyak hartanya belum tentu ringan bebannya. Kadang beban hati jauh lebih berat dari karung gandum." Ruangan sunyi sejenak. Lalu Khalifah tersenyum. "Engkau benar-benar menimbang dengan akal dan rasa sekaligus, Abu Nawas." Tapi pejabat yang tadi menyela belum puas. Ia mendesis, "Kau pandai bicara, tapi bagaimana kau menimbang dirimu sendiri? Apakah kau merasa ringan atau berat di hadapan keadilan?" Abu Nawas menatapnya, tersenyum lembut. "Aku merasa ringan, Tuan. Karena aku tidak membawa apapun selain rasa ingin benar. Orang yang tidak membawa kepentingan, langkahnya selalu lebih ringan." Khalifah tertawa puas. "Kau membuatku berpikir, Abu Nawas. Keadilan rupanya bukan soal hukum, tapi keseimbangan hati." Abu Nawas membungkuk sedikit. "Benar, tuanku. Dan hati yang seimbang hanya bisa dimiliki oleh orang yang tahu rasanya jadi yang di bawah, tapi tidak dendam pada yang di atas." Khalifah terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kalau semua pejabatku berpikir sepertimu, mungkin tak perlu lagi ada pengadilan." Abu Nawas menatapnya dengan senyum tipis. "Kalau semua pejabat berpikir seperti itu, mungkin bumi pun berhenti berputar sebentar, karena akhirnya keadilan dan kebijaksanaan bertemu di tempat yang sama."
Khalifah tertawa lepas, sementara para pejabat lain hanya menunduk, tak tahu apakah mereka sedang menertawakan lelucon atau sedang diingatkan dengan hal yang lebih dalam dari sekadar kata. Beberapa hari kemudian, Khalifah mengumumkan bahwa istana akan mengadakan lomba adu argumen antar cendekiawan. Tujuannya bukan untuk mencari siapa paling pandai, tapi siapa yang bisa membuat kebenaran terasa hidup, bukan sekadar terdengar benar. Nama Abu Nawas tentu muncul di daftar peserta, meski sebagian pejabat istana sudah mengeluh sejak awal. Kalau Abu Nawas ikut, percuma. Ia akan menang dengan kata-kata licinnya, gerutu salah satu wazir. Namun Khalifah justru tersenyum. Justru itu yang menarik. Aku ingin tahu, sampai di mana batas akalnya. Hari perlombaan tiba. Aula istana penuh sesak oleh para ulama, pedagang, dan rakyat. Yang penasaran. Di tengah ruangan disiapkan 2 kursi. Satu untuk penantang, satu untuk penjawab. Abu Nawas duduk santai, sementara lawannya, seorang ahli logika dari Basrah, tampak sangat serius. Pertanyaan pertama datang dari Khalifah, apakah yang lebih kuat, akal atau hukum? Ahli logika menjawab lantang, tentu hukum. Tanpa hukum, akal akan berbuat sekehendaknya dan dunia akan kacau. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, jelaskan kepadaku, siapa yang menciptakan hukum? Manusia, jawab ahli logika yakin. Dan apa yang digunakan manusia untuk menciptakannya? Akal, tentu saja. Kalau begitu, Abu Nawas menatapnya tajam, kau baru saja berkata bahwa hukum lahir dari sesuatu yang lebih kuat darinya. Sorak tawa terdengar dari penonton. Ahli logika terdiam, lalu mencoba berbalik menyerang, baiklah, kalau akal lebih kuat, mengapa banyak orang berakal tetap melanggar hukum? Abu Nawas menjawab tenang, karena mereka menggunakan akalnya untuk mencari celah dari hukum yang dibuat tanpa akal. Khalifah menepuk meja, tertawa puas. 1 poin untuk Abu Nawas. Pertanyaan kedua datang dari salah satu ulama. Mana yang lebih berharga? Kata-kata atau perbuatan? Ahli logika menjawab cepat, perbuatan tentu lebih berharga. Kata-kata hanya suara tanpa bentuk. Abu Nawas menimpali dengan lembut, kalau begitu, mengapa engkau menjawab pertanyaanku dengan kata-kata, bukan perbuatan? Aula kembali meledak oleh tawa. Ahli logika mulai berkeringat. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia menatap seluruh ruangan dan berkata, kata-kata adalah benih, perbuatan adalah pohonnya. Tapi benih tanpa tanah yang baik tak akan tumbuh. Jadi yang terpenting bukan keduanya, melainkan niat di dalam hati yang menumbuhkannya. Khalifah menatapnya dengan kagum. Kau menjawab dengan akal, tapi juga dengan nurani. Pertanyaan terakhir datang dari Khalifah sendiri, nada suaranya lebih lembut. Abu Nawas, selama ini aku sering melihatmu menertawakan hal-hal yang dianggap serius. Apakah semua hal di dunia ini lucu bagimu? Abu Nawas terdiam sebentar, lalu menunduk. Tidak, tuanku. Aku tertawa bukan karena dunia lucu, tapi karena dunia terlalu sedih kalau tidak ditertawakan. Orang akan berhenti berpikir kalau mereka terus menangis. Suasana hening. Tak ada tawa kali ini. Hanya beberapa kepala menunduk pelan. Ahli logika dari Basrah akhirnya berdiri dan berkata jujur, aku kalah, bukan karena aku salah, tapi karena aku tidak bisa membuat pikiranku terasa hidup seperti dia. Khalifah menatap Abu Nawas dengan senyum bangga. Engkau mengajarkan bahwa kebenaran tak cukup dimenangkan, tapi harus dimanusiakan. Abu Nawas membungkuk sedikit. Kebenaran tanpa rasa akan jadi batu, tuanku. Tapi rasa tanpa kebenaran akan jadi lumpur. Kita hanya perlu berjalan di antara keduanya tanpa terjebak. Khalifah menepuk bahunya. Aku rasa hari ini, bukan hanya engkau yang menang, tapi seluruh Baghdad yang belajar sesuatu. Dan ketika semua orang meninggalkan aula, sebagian masih tersenyum, sebagian terdiam, seolah baru menyadari bahwa debat Abu Nawas bukan sekadar adu logika, tapi cermin kecil dari hidup, di mana kebenaran,
kebijaksanaan, dan kelucuan kadang berjalan berdampingan tanpa pernah saling menyingkirkan. Malam itu, setelah keramaian istana reda, Abu Nawas berjalan pulang melewati jalan berbatu yang sepi. Lampu-lampu minyak di sepanjang gang berkelap-kelip ditiup angin, dan suara azan Isya yang terlambat terdengar samar dari kejauhan. Ia berhenti sejenak di tepi sungai kecil, menatap bayangan dirinya yang bergoyang di air. Orang-orang selalu memujiku karena bisa membalikkan kata, gumamnya pelan, tapi mereka lupa, setiap kali aku berbicara, aku juga sedang menimbang hatiku sendiri. Dari arah belakang, seorang anak kecil datang membawa kendi air. Ia mengenali Abu Nawas dan tersenyum lebar. Abu Nawas. Hari ini semua orang di pasar bilang engkau mengalahkan orang pintar dari Basra. Abu Nawas tersenyum samar. Benarkah? Kalau begitu, aku harus minta maaf pada kepintarannya. Mungkin ia kalah bukan karena bodoh, tapi karena aku sudah lebih dulu sering salah. Anak kecil itu bingung. Bagaimana bisa salah membuatmu menang? Abu Nawas menatapnya, lalu berkata perlahan, karena orang yang tak pernah salah tidak akan tahu bagaimana rasanya benar. Anak itu mengangguk pelan, meski belum mengerti sepenuhnya, lalu pergi membawa kendi. Abu Nawas melanjutkan langkahnya melewati lorong yang makin gelap, hingga tiba di depan rumah kecilnya. Ia menyalakan lentera, duduk bersila di lantai, dan menatap dinding kosong seolah sedang berbicara dengan seseorang. Lucu, ya, katanya lirih, aku mengajarkan orang tentang kebenaran, tapi setiap malam aku justru belajar dari kesalahanku sendiri. Mungkin itu sebabnya Tuhan masih memberiku napas, agar aku punya waktu untuk memperbaiki yang belum seimbang. Di luar, angin malam berembus lembut membawa aroma tanah basah. Seekor kucing melintas pelan di depan pintu, lalu berhenti, menatap Abu Nawas sejenak sebelum pergi lagi. Abu Nawas tersenyum kecil. Bahkan kucing pun tahu kapan harus diam. Ia menatap langit yang tampak melalui celah jendela. Bintang-bintang berkelip tenang, seperti menegaskan sesuatu yang sudah ia pahami sejak lama, bahwa kebijaksanaan bukan tentang menang, bukan tentang benar, tapi tentang tahu kapan harus berhenti berbicara. Dan malam itu, Baghdad sunyi. Tapi di rumah kecil di ujung jalan itu, seorang lelaki bernama Abu Nawas tersenyum pada kesunyian, karena hanya di dalam diam, pikirannya berhenti berputar, dan bumi pun seolah ikut berhenti sesaat untuk mendengarkan. Rahasia jawaban Abu Nawas yang membuat Khalifah terdiam, dan semua orang tak bisa menyangga. Suatu sore di Baghdad, suasana pasar sedang ramai. Orang-orang berdesakan, pedagang berteriak menawarkan dagangan, dan di tengah keramaian itu terdengar suara orang berdebat keras. Aku bilang, matahari itu berputar mengelilingi bumi. Sudah jelas, buktinya setiap pagi matahari muncul dari timur dan tenggelam di barat, teriak seorang pria berjanggut lebat sambil menepuk dadanya bangga. Lawan bicaranya, seorang lelaki muda berpakaian sederhana tapi berwajah cerdas, menatapnya sabar. Ia adalah Abu Nawas. Ia sedang membeli roti ketika tiba-tiba diseret untuk jadi hakim dadakan oleh warga pasar. Wahai Abu Nawas, tolong putuskan. Si tua ini bersikeras bumi diam, matahari yang berputar. Tapi aku, dan para ilmuwan dari negeri jauh, bilang sebaliknya, ujar lelaki muda lainnya yang membawa gulungan kertas penuh catatan. Orang-orang pun mulai berkerumun, menunggu jawaban Abu Nawas. Ia menghela napas panjang, menatap langit sebentar, lalu dengan tenang berkata, "Baiklah, biar kita buktikan bersama. Tidak perlu berdebat. Kita lihat siapa yang benar." Ia mengambil segenggam pasir dari tanah, lalu menaruhnya di piring logam bekas pedagang makanan. "Kau bilang matahari berputar mengelilingi bumi?" tanya Abu Nawas kepada pria berjanggut. "Ya, jelas. Semua orang tahu itu. Dan kau?" Abu Nawas menatap si ilmuwan muda. "Saya bilang bumi yang berputar." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau begitu, mari kita lihat bumi kita berputar atau tidak." Ia menaruh piring itu di tanah, lalu duduk bersila di depannya. "Sekarang,
Kita tunggu sampai pasir ini berputar sendiri. Semua orang tertawa kecil, tapi Abu Nawas tetap serius. 5 menit berlalu, tentu saja pasir itu tetap diam. Lihat. Diam. Artinya bumi tidak berputar, seru si tua berjanggut sambil menepuk-nepuk jubahnya. Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam. Tunggu dulu, kakek. Kau duduk di pasar Baghdad, bukan di surga. Kalau kau ingin melihat bumi berputar, kau perlu waktu dan akal, bukan hanya duduk menatap piring. Ia lalu berdiri dan berkata dengan nada setengah serius. Kau bilang matahari berputar karena kelihatannya begitu. Tapi lihat dirimu sendiri. Saat naik ke unta, dunia terlihat bergoyang. Apakah itu berarti bumi menari setiap kali kau berkendara? Kerumunan tertawa keras. Si tua berjanggut mulai kesal. Kau hanya pandai bermain kata, Abu Nawas. Aku mau bukti nyata. Abu Nawas mengangguk, baiklah, aku beri bukti yang kau bisa rasakan. Ia lalu berjalan ke arah seorang tukang pembuat kendi dan meminjam roda pemutar tanah liatnya. Ia menaruh batu kecil di atas roda itu dan memutarnya perlahan. Lihat, katanya, roda berputar, batu di atasnya ikut bergerak. Sekarang, lanjutnya sambil menghentikan roda, batu tampak diam, tapi sebenarnya ia bergerak jika roda yang di bawahnya berputar. Kau tidak melihat perputaran bumi, tapi kau merasakannya lewat waktu, siang, malam, dan pergantian musim. Kalau bumi tidak berputar, bagaimana bisa kau makan kurma di musim panas dan kurma kering di musim dingin? Semua orang mulai mengangguk-angguk. Si tua berjanggut mulai ragu, tapi masih mencoba bertahan. Tapi kalau bumi berputar begitu cepat, kenapa kita tidak terlempar? Abu Nawas tertawa pelan. Pertanyaan bagus. Karena yang berputar bukan hanya tanah tempat kau berdiri, tapi juga dirimu, udaramu, dan roti di tanganmu. Kau tidak merasa bergerak karena semuanya ikut menari bersama. Tiba-tiba seorang bocah berteriak dari belakang, jadi kalau aku putar diri terlalu cepat, aku ikut seperti bumi dong, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum, iya, tapi kau hanya akan pusing. Bumi sudah berlatih jutaan tahun, sedang kau baru belajar berputar 5 detik. Gelak tawa pun pecah di pasar. Si tua berjanggut akhirnya menghela napas panjang, menatap Abu Nawas dan berkata, kau memang tidak bisa dikalahkan dengan lidah. Abu Nawas menepuk bahunya, bukan soal lidah, kakek. Hanya soal mau berpikir. Kadang yang terlihat benar belum tentu benar, dan yang tak terlihat bukan berarti salah. Lalu ia menoleh ke kerumunan sambil tersenyum, sekarang aku tahu kenapa bumi terus berputar, karena kalau berhenti, orang-orang seperti kita akan berhenti berpikir. Semua orang tertawa sambil bertepuk tangan. Si tua berjanggut pun akhirnya ikut tersenyum malu. Dan hari itu, pasar Baghdad menjadi lebih hidup dari biasanya, bukan karena jual beli, tapi karena debat yang membuat semua orang merasa sedikit lebih pintar. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, kabar tentang Abu Nawas yang membuat bumi berputar di depan orang banyak, menyebar hingga ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya, tapi penasaran juga. Ia memanggil pengawal dan berkata, panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin tahu apakah ia hanya pandai berdebat dengan orang bodoh, atau juga bisa melawan akalku. Keesokan paginya Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, tapi wajahnya tenang seperti biasa. Setelah memberi salam, Khalifah langsung berkata, aku dengar kau membuat orang percaya bumi berputar. Tapi sekarang aku ingin tahu, kalau bumi benar-benar berputar, mengapa setiap hari aku duduk di singgasana yang sama, tapi tak pernah berpindah tempat? Abu Nawas tersenyum tipis. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau yakin tidak pernah berpindah tempat? Khalifah mengerutkan kening. Tentu saja. Setiap pagi aku duduk di sini, menghadap taman itu. Abu Nawas menatap taman di luar jendela, lalu berkata pelan. Kalau begitu, izinkan aku tinggal di istana ini semalam saja. Besok pagi,
Aku akan tunjukkan bahwa engkau sebenarnya berpindah tempat, bahkan tanpa melangkah sejengkal pun. Khalifah yang penasaran menyetujui. Malam pun tiba. Saat semua penghuni istana tidur, Abu Nawas diam-diam meminta beberapa pelayan mengganti seluruh posisi perabot di ruang singgasana. Kursi raja dipindah ke sisi berlawanan, karpet dibalik, dan bahkan lukisan di dinding ditukar tempatnya. Keesokan paginya, Khalifah masuk dan duduk seperti biasa, tapi wajahnya langsung bingung. Abu Nawas, apa yang terjadi? Mengapa matahari muncul dari arah jendela yang berbeda? Apakah dunia terbalik? Abu Nawas pura-pura serius. Tidak, Amirul Mukminin. Dunia masih berputar seperti biasa. Tapi tampaknya, semalam engkau telah berpindah tempat, bersama seluruh istana. Khalifah terdiam, kemudian tertawa lepas. Kau membuatku percaya aku berpindah tempat tanpa berpindah langkah. Tapi kau belum menjawab pertanyaanku. Kalau bumi berputar begitu cepat, kenapa aku tidak merasa pusing seperti saat kau memutar kursi ini? Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum lemah. Wahai Amirul Mukminin, perputaran bumi itu seperti kekuasaanmu. Engkau berkuasa, tapi tidak perlu berteriak setiap saat agar orang tahu engkau berkuasa. Begitu pula bumi. Ia bergerak dengan tenang, tapi semua kehidupan bergantung padanya. Khalifah mengelus janggutnya, kagum. Jadi menurutmu, kekuasaan yang diam bisa lebih kuat dari yang bising? Betul, jawab Abu Nawas. Yang berisik biasanya justru sedang kehilangan keseimbangan. Sama seperti orang yang terlalu ingin terlihat bijak, biasanya lupa sedang berdiri di atas bumi yang diam-diam membuatnya berpikir. Khalifah tersenyum lebar. Kalau begitu, siapa yang lebih berputar, bumi, kekuasaan, atau manusia? Abu Nawas menatap lurus ke arah mata sang Khalifah dan menjawab tenang. Yang paling sering berputar adalah hati manusia. Kadang ke arah kebenaran, kadang ke arah keinginan. Ruangan mendadak hening. Hanya suara air mancur di taman terdengar, seolah sedang mengamini kalimat itu. Tiba-tiba dari arah jendela terdengar suara pelayan panik, "Wahai tuanku, seekor kuda istana terlepas dan berlari mengitari halaman sejak subuh." Khalifah tertawa, "Lihat, Abu Nawas, bahkan kudaku pun ikut-ikutan berputar hari ini." Abu Nawas tersenyum kecil. "Itulah bedanya kuda dengan manusia, tuanku. Kuda berputar karena tak tahu jalan keluar, manusia berputar karena tak tahu di mana berhenti." Khalifah menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Abu Nawas, kadang aku berpikir kau terlalu pintar untuk hidup di dunia ini." Abu Nawas menjawab dengan nada santai, "Dan aku kadang berpikir, kalau semua orang berpikir, mungkin dunia ini akan berhenti berputar sebentar, karena sibuk merenung." Khalifah tertawa keras sampai air matanya keluar, sementara para pengawal yang berdiri di dekat pintu ikut menahan tawa. Sejak hari itu, setiap kali Khalifah merasa bingung dengan persoalan rakyat atau politik, ia sering memanggil Abu Nawas, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk diingatkan bahwa terkadang kebenaran tidak perlu diteriakkan, cukup dijalani dengan tenang, seperti bumi yang tetap berputar tanpa membuat siapapun jatuh. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan itu, Baghdad kembali ramai dengan isu baru. Kali ini, para pejabat istana sedang berdebat soal keadilan pajak. Sebagian menuntut agar pajak dinaikkan bagi para pedagang besar, sebagian lain menganggap semua harus sama rata. Perdebatan itu begitu panas hingga akhirnya Khalifah berkata, "Panggil Abu Nawas. Aku ingin tahu bagaimana ia menimbang keadilan yang tidak bisa dilihat mata." Abu Nawas datang sambil membawa 2 kantong kecil dari kain. "Aku dengar, Tuan ingin tahu tentang keadilan pajak," katanya sambil tersenyum. Khalifah mengangguk. "Benar. Sebagian pejabatku ingin semua orang membayar sama rata. Sebagian lainnya bilang yang kaya harus bayar lebih. Menurutmu bagaimana, Abu Nawas?" Abu Nawas menatap 2 kantong itu, lalu berkata, "Yang satu ini berisi kapas, yang satu lagi berisi batu. Tapi keduanya aku isi dengan jumlah yang sama." Ia lalu menimbang keduanya di timbangan.
Batu jelas lebih berat. Kau lihat, tuanku. Sama rata belum tentu adil. Kalau aku isi 2 kantong ini dengan volume yang sama, yang satu akan menghancurkan timbangan, yang lain tak terasa bebannya. Adil bukan berarti sama. Adil berarti sesuai dengan kemampuan menanggungnya. Khalifah mengangguk perlahan. Jadi kau menolak keadilan yang sama rata. Abu Nawas tersenyum kecil. Aku hanya menolak keadilan yang buta. Kalau keadilan tidak melihat perbedaan, maka yang kuat akan tertawa dan yang lemah akan menangis. Salah satu pejabat yang tidak suka pada Abu Nawas berdiri dan menyela, kata-katamu indah, Abu Nawas. Tapi bagaimana kalau semua orang mengaku lemah agar dibebaskan? Dari pajak. Abu Nawas memandangnya dengan tenang. Kalau semua orang ingin tampak lemah, maka negeri ini sudah cukup kuat. Karena hanya orang kuat yang berani terlihat lemah. Khalifah menahan senyum. Baiklah, tapi aku ingin bukti nyata, bukan hanya kata-kata. Abu Nawas lalu berkata, aku akan memberi contoh sederhana. Besok pagi, aku minta 2 orang dikirim kepadaku, 1 kaya raya dan 1 miskin papa. Aku ingin mereka membawa beban yang sama beratnya. Keesokan harinya, 2 orang datang, seorang pedagang besar dengan jubah mahal, dan seorang pemulung tua. Abu Nawas menyerahkan 2 karung gandum identik kepada mereka. Bawa ini mengelilingi taman istana, katanya. Pedagang baru berjalan setengah putaran, wajahnya merah, napas tersengal. Panas sekali. Ini pekerjaan orang kasar. Sementara si pemulung tua berjalan pelan tapi tetap tersenyum, bahkan sempat bersenandung kecil. Setelah selesai, Abu Nawas berkata pada Khalifah, tuanku, mereka membawa beban yang sama beratnya, tapi penderitaan mereka berbeda. Karena yang satu terbiasa membawa kekayaan, sedangkan yang lain terbiasa membawa hidup. Khalifah menatap Abu Nawas lama. Jadi menurutmu, pajak harus ditimbang dari beban hidup, bukan dari jumlah harta. Betul, jawab Abu Nawas. Karena yang banyak hartanya belum tentu ringan bebannya. Kadang beban hati jauh lebih berat dari karung gandum. Ruangan sunyi sejenak. Lalu Khalifah tersenyum. Engkau benar-benar menimbang dengan akal dan rasa sekaligus, Abu Nawas. Tapi pejabat yang tadi menyela belum puas. Ia mendesis, kau pandai bicara, tapi bagaimana kau menimbang dirimu sendiri? Apakah kau merasa ringan atau berat di hadapan keadilan? Abu Nawas menatapnya, tersenyum lembut. Aku merasa ringan, Tuan. Karena aku tidak membawa apapun selain rasa ingin benar. Orang yang tidak membawa kepentingan, langkahnya selalu lebih ringan. Khalifah tertawa puas. Kau membuatku berpikir, Abu Nawas. Keadilan rupanya bukan soal hukum, tapi keseimbangan hati. Abu Nawas membungkuk sedikit. Benar, tuanku. Dan hati yang seimbang hanya bisa dimiliki oleh orang yang tahu rasanya jadi yang di bawah, tapi tidak dendam pada yang di atas. Khalifah terdiam lama, lalu berkata pelan, kalau semua pejabatku berpikir sepertimu, mungkin tak perlu lagi ada pengadilan. Abu Nawas menatapnya dengan senyum tipis. Kalau semua pejabat berpikir seperti itu, mungkin bumi pun berhenti berputar sebentar, karena akhirnya keadilan dan kebijaksanaan bertemu di tempat yang sama. Khalifah tertawa lepas, sementara para pejabat lain hanya menunduk, tak tahu apakah mereka sedang menertawakan lelucon, atau sedang diingatkan dengan hal yang lebih dalam dari sekadar kata. Beberapa hari kemudian, Khalifah mengumumkan bahwa istana akan mengadakan lomba adu argumen antar cendekiawan. Tujuannya bukan untuk mencari siapa paling pandai, tapi siapa yang bisa membuat kebenaran terasa hidup, bukan sekadar terdengar benar. Nama Abu Nawas tentu muncul di daftar peserta, meski sebagian pejabat istana sudah mengeluh sejak awal. Kalau Abu Nawas ikut, percuma. Ia akan menang dengan kata-kata licinnya, gerutu salah satu wazir. Namun Khalifah justru tersenyum. Justru itu yang menarik. Aku ingin tahu, sampai di mana batas akalnya. Hari perlombaan tiba. Aula istana penuh sesak oleh para ulama, pedagang,
dan rakyat yang penasaran. Di tengah ruangan disiapkan 2 kursi. 1 untuk penantang, 1 untuk penjawab. Abu Nawas duduk santai, sementara lawannya, seorang ahli logika dari Basrah, tampak sangat serius. Pertanyaan pertama datang dari Khalifah, apakah yang lebih kuat, akal atau hukum? Ahli logika menjawab lantang, tentu hukum. Tanpa hukum, akal akan berbuat sekehendaknya dan dunia akan kacau. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, jelaskan kepadaku, siapa yang menciptakan hukum? Manusia, jawab ahli logika yakin. Dan apa yang digunakan manusia untuk menciptakannya? Akal, tentu saja. Kalau begitu, Abu Nawas menatapnya tajam, kau baru saja berkata bahwa hukum lahir dari sesuatu yang lebih kuat darinya. Sorak tawa terdengar dari penonton. Ahli logika terdiam, lalu mencoba berbalik menyerang, baiklah, kalau akal lebih kuat, mengapa banyak orang berakal tetap melanggar hukum? Abu Nawas menjawab tenang, karena mereka menggunakan akalnya untuk mencari celah dari hukum yang dibuat tanpa akal. Khalifah menepuk meja, tertawa puas. 1 poin untuk Abu Nawas. Pertanyaan kedua datang dari salah satu ulama. Mana yang lebih berharga, kata-kata atau perbuatan? Ahli logika menjawab cepat, perbuatan tentu lebih berharga. Kata-kata hanya suara tanpa bentuk. Abu Nawas menimpali dengan lembut, kalau begitu, mengapa engkau menjawab pertanyaanku dengan kata-kata, bukan perbuatan? Aula kembali meledak oleh tawa. Ahli logika mulai berkeringat. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia menatap seluruh ruangan dan berkata, kata-kata adalah benih, perbuatan adalah pohonnya. Tapi benih tanpa tanah yang baik tak akan tumbuh. Jadi yang terpenting bukan keduanya, melainkan niat di dalam hati yang menumbuhkannya. Khalifah menatapnya dengan kagum. Kau menjawab dengan akal, tapi juga dengan nurani. Pertanyaan terakhir datang dari Khalifah sendiri, nada suaranya lebih lembut. Abu Nawas, selama ini aku sering melihatmu menertawakan hal-hal yang dianggap serius. Apakah semua hal di dunia ini lucu bagimu? Abu Nawas terdiam sebentar, lalu menunduk. Tidak, tuanku. Aku tertawa bukan karena dunia lucu, tapi karena dunia terlalu sedih kalau tidak ditertawakan. Orang akan berhenti berpikir kalau mereka terus menangis. Suasana hening. Tak ada tawa kali ini. Hanya beberapa kepala menunduk pelan. Ahli logika dari Basrah akhirnya berdiri dan berkata jujur, aku kalah, bukan karena aku salah, tapi karena aku tidak bisa membuat pikiranku terasa hidup seperti dia. Khalifah menatap Abu Nawas dengan senyum bangga. Engkau mengajarkan bahwa kebenaran tak cukup dimenangkan, tapi harus dimanusiakan. Abu Nawas membungkuk sedikit. Kebenaran tanpa rasa akan jadi batu, tuanku. Tapi rasa tanpa kebenaran akan jadi lumpur. Kita hanya perlu berjalan di antara keduanya tanpa terjebak. Khalifah menepuk bahunya. Aku rasa hari ini, bukan hanya engkau yang menang, tapi seluruh Baghdad yang belajar sesuatu. Dan ketika semua orang meninggalkan aula, sebagian masih tersenyum, sebagian terdiam, seolah baru menyadari bahwa debat Abu Nawas bukan sekadar adu logika, tapi cermin kecil dari hidup, di mana kebenaran, kebijaksanaan, dan kelucuan kadang berjalan berdampingan tanpa pernah saling menyingkirkan. Malam itu, setelah keramaian istana reda, Abu Nawas berjalan pulang melewati jalan berbatu yang sepi. Lampu-lampu minyak di sepanjang gang berkelap-kelip ditiup angin, dan suara azan Isya yang terlambat terdengar samar dari kejauhan. Ia berhenti sejenak di tepi sungai kecil, menatap bayangan dirinya yang bergoyang di air. Orang-orang selalu memujiku karena bisa membalikkan kata, gumamnya pelan, tapi mereka lupa, setiap kali aku berbicara, aku juga sedang menimbang hatiku sendiri. Dari arah belakang, seorang anak kecil datang membawa kendi air. Ia mengenali Abu Nawas dan tersenyum lebar. Abu Nawas. Hari ini semua orang di pasar bilang engkau mengalahkan orang pintar dari Basrah. Abu Nawas tersenyum samar. Benarkah? Kalau begitu,
Aku harus minta maaf pada kepintarannya. Mungkin ia kalah bukan karena bodoh, tapi karena aku sudah lebih dulu sering salah. Anak kecil itu bingung. Bagaimana bisa salah membuatmu menang? Abu Nawas menatapnya, lalu berkata perlahan, karena orang yang tak pernah salah tidak akan tahu bagaimana rasanya benar. Anak itu mengangguk pelan, meski belum mengerti sepenuhnya, lalu pergi membawa kendi. Abu Nawas melanjutkan langkahnya melewati lorong yang makin gelap, hingga tiba di depan rumah kecilnya. Ia menyalakan lentera, duduk bersila di lantai, dan menatap dinding kosong seolah sedang berbicara dengan seseorang. Lucu, ya, katanya lirih, aku mengajarkan orang tentang kebenaran, tapi setiap malam aku justru belajar dari kesalahanku sendiri. Mungkin itu sebabnya Tuhan masih memberiku napas, agar aku punya waktu untuk memperbaiki yang belum seimbang. Di luar, angin malam berembus lembut membawa aroma tanah basah. Seekor kucing melintas pelan di depan pintu, lalu berhenti, menatap Abu Nawas sejenak sebelum pergi lagi. Abu Nawas tersenyum kecil. Bahkan kucing pun tahu kapan harus diam. Ia menatap langit yang tampak melalui celah jendela. Bintang-bintang berkelip tenang, seperti menegaskan sesuatu yang sudah ia pahami sejak lama, bahwa kebijaksanaan bukan tentang menang, bukan tentang benar, tapi tentang tahu kapan harus berhenti berbicara. Dan malam itu, Baghdad sunyi. Tapi di rumah kecil di ujung jalan itu, seorang lelaki bernama Abu Nawas tersenyum pada kesunyian, karena hanya di dalam diam, pikirannya berhenti berputar, dan bumi pun seolah ikut berhenti sesaat untuk mendengarkan.